semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita lagi ada di workshopnya pengepul mobil X. Ada Autonet Care juga di sini, Autonet Care Cibubur. Itu ada mobil-mobil yang lagi dikerjain di sana tuh ya. Ada BMW M6 sama ada Serena. Nah, buat teman-teman yang pengen counting mobilnya di daerah Cibubur bisa langsung ke sini aja. Cari di Google Maps Autonet Care Cibubur. Kenapa jadi promosi ya? Mumpung lagi di sini. Nah, jadi mobil ini adanya di pengepul workshop. Kenapa? Karena kita ngebangunnya itu di sini. Jadi pengepul workshop itu kan harganya lumayan mahal. Bukan lumayan sih, mahal banget ya. Karena kan ya yang datang juga mobil-mobil bagus, pengerjaannya juga luar biasa bagus, kelasnya kelas-kelas kontes. Tapi kita nggak mungkin restorasi mobil tersebut di sini. Karena pasti over budget tuh, ya kan? Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita mencari di Instastory tukang cat dan tukang las yang udah berpengalaman lebih dari 10 tahun. Nah, harusnya tadi gue kenalin di sini sekalian, cuma hari ini lagi libur. Karena sekarang udah nggak ada yang dikerjain lagi untuk las dan catnya. Ini habis ini mau kita bawa untuk ke tempatnya Ko Fuji di Musik Art ya, buat fitting dulu. Habis itu nanti setelah semuanya udah beres, dari fitting segala macam, bikin molding, bawa ke sini untuk cat. Nah, jadi mobil ini dikerjain di pengepul workshop, kita pinjam tempatnya, kita sewa, termasuk juga nanti ngecatnya di tempat ovennya di sana. Di sini kan ada oven ya. Kalau JK pengepul mobil bantuin kita buat QC-nya, karena Noval nggak bisa tiap hari datang ke sini. Agak lumayan jauh kan dari Pasar Minggu ke Cibubur ya. Nah, sekarang ini kondisinya bisa dibilang sudah berapa persen ya? Mungkin sudah nyampe 30%. Karena bodyworks-nya udah semua, tinggal naik cat, dan kalau misalkan bodyworks sudah selesai, tinggal yang perintilan lainnya. Nah, kita lihat dari depan, mobilnya seperti ini bentuknya, ya kan? Ini semuanya udah dirapihin lagi, termasuk nanti kolongnya ini akan kita cat lagi semuanya pakai cat khusus buat sasis. Nah, terus untuk pelek dan bannya ini kita akan pakai BF Goodrich, dan peleknya kita akan pakai pelek standarnya aja karena kita ngejar budget. Nah, mungkin teman-teman nanya konsepnya seperti apa? Kita konsepnya resto mod. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, tapi restorasi itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan modifikasi. Apalagi mobil ini kondisinya parah banget. Nah, kemarin juga waktu kita meeting pertama kali, gue bilang sama tim, kita mau ngejar menang atau kita mau ngejar kesenangan. Kita mau bikin mobil yang emang kita mau bikin, atau kita mau ngejar kemenangan, tapi sebenarnya mobilnya nggak pengen kita bikin. Soalnya gue dari pengalaman pertama dan kedua, ketika gue bangun Datsun, itu gue bikin konsep mobil ini adalah mobil rally, di mana kita tinggal ganti mesin dan transmisi sama kaki-kaki, udah bisa jadi mobil rally. Makanya desain eksteriornya, interiornya tadinya kita bikin trondolan, kayak mobil rally. Cuma karena tiba-tiba di tengah itu ada score sheet keluar, ternyata harus pakai audio, harus pakai fitur, udah deh, langsung konsepnya bubar semua. Duit kita udah habis buat di bodyworks dan yang lain-lain. Di mobil yang kedua 586 kita bikinnya dari hati, cuma karena kita ngejar fitur ada beberapa yang membuat gua tuh sebenarnya agak kurang. Tapi mau gimana lagi? Karena kita harus ngejar fitur, akhirnya di belakang tambahin PS, terus dikasihin wing spoiler belakang yang gede banget buat jadi counterbalance. Ya sebenarnya itu gua nggak banget gitu. Tapi karena kita ngejar features, ya kan, ngejar score, mau nggak mau kita harus masukin. Di mobil ini, gue nggak pengen terulang lagi. Gue nggak pengen sama tim, kalau menang atau enggaknya itu kan tergantung ya, kita nggak tahu ya kompetitor juga seperti apa. Tapi kita mau bikin mobil yang terbaik menurut kita. Dan belajar dari IMX 2019, di mana top 50-nya itu ternyata yang menang adalah sebuah FJ Cruiser yang di resto mode bisa mengalahkan mobil-mobil yang keren-keren banget. Jadi mobil ini ketika dipajang gitu ya, dia bisa bersaing sama mobil-mobil yang masuk top 50 gitu. Nah, sama seperti di Mod 86, mesin ini juga karena nggak masuk ke penilaian, kita udah cek lagi ke panitia. Jadi mesin mobil ini itu biayanya nggak dimasukin dari budget 100 juta. Yang dimasukin itu adalah body, ya kan? Seperti ini. Atasnya ini kita chop top ya. Ya. Jadi kan tadinya dia naik ke atas kan. Ini kita chop top, tapi chop topnya nggak dari sini, tapi atasnya doang sini. Karena gembungannya itu karena begitu bagus, dan memang ini, nah ini juga kualitasnya bagus sekali. Jadi kalau kita masukin tangan begini ya, ini nggak bikin tangan kita jadi luka. Karena emang dibikin bener-bener rapi. Pintu juga, tulangan segala macam semuanya rata, dari depan sampai ke belakang rata banget. Nah ini juga, ini kita bikin kayak bawaan pabrik tuh. Bagian sininya tekukannya tuh nggak patah, dibikin melengkung seperti ini. Rapi banget, termasuk juga ini nih. Nah, bentuk-bentuk original tuh masih kita pertahankan.
Sengaja kita nggak bikin white body, tapi kita bikin bener-bener kayak apa ya, kayak restorasi yang proper gitu. Nah, terus ke bagian belakangnya, jadi yang paling parah dari mobil ini adalah lantainya. Kemarin kelihatannya paling bagus karena lantainya itu dilapis sama karpet dasar. Pas karpet dasarnya dibuka, waduh, ini bolong. Jadi ini kita bikin baru lagi. Ini bikin nih, dari sini ke sini tuh bikin semua. Termasuk juga pintunya ini kita potong, tapi engselnya juga kita pindah, ditaruh ke bagian sini sehingga kalau dibuka tutup, ini kemana waktu lagi ada pintunya belakangnya, itu gua ada tes, itu buka tutupnya sangat smooth, lancar semuanya. Ya. Terus safety juga kita pikirin, karena buat apa kita bangun mobil tapi nggak safety? Akhirnya kalau misalkan terjadi kenapa-napa, kita membahayakan orang, gitu ya. Nah, mobil ini juga nanti kita tambahin roll cage di sini, tapi cuma 4 titik aja, 1, 2, 3, 4. Jadi fungsinya nanti ketika mobilnya amit-amit kebalik, penumpang di dalamnya tetap selamat karena bagian rangka atasnya itu dikasih roll cage. Nah, terus di sini ini ada 4WD. Jadi gardan depan, gardan belakang, sama transfer case itu kita tambah ya. Karena kita mau bikin mobil jadi 4WD. Kenapa 4WD? Karena kita pengen jadi 4WD. Kita pengen mobil, ya kita pengen mobil yang seperti itu gitu. Interior. Kita di sini interior, kalau misalkan budgetnya cukup, kita mau pakai kursi Recaro. Kalau cukup, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita restorasi aja jok yang ada atau kita ganti jok model lain yang bisa kita restorasi. Setir kita pakai Nardi Torino, agak mahal, tapi nggak apa. Yang penting pas sama dengan desain mobilnya. Dan yang dashboardnya ini nanti kita akan bikin redesign, termasuk juga dengan speedometernya. Pokoknya nanti sih dalamnya bakal keren banget. Gua nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata, tapi nanti lihat aja hasilnya seperti apa. Pokoknya sama seperti Limo 86 kemarin, gua akan bikin mobil yang serapih mungkin, sebagus mungkin, dan nggak kelihatan kayak mobil yang bekas hancur. Jadi nanti kita akan bikin mobil yang seperti mobil keluar dari showroom. Nah, karena tadi ada judge visit juga, jadi jurinya datang ke sini. Nah, gua akan kenalin tim gue siapa aja. Yuk, kita ke ruang dalam. Hei, dari tadi nih? Iya, Bang. Halo. Nah, ini hari ini kita tadi ada judge visit sebenarnya, cuma karena nggak semuanya bisa datang, jadi kita mau ngenalin siapa aja tim kita yang ada di sini. Pertama, project leader seperti biasa, Noval Pahlevi, ya kan? Nah, kemudian untuk interior ada Ko Edi dari Vertu Concept. Untuk perlampuan, nah di sini ada, Ya. udah kenal dong, Mas Krisna dari Lumen Slide, Bandung. Dari Bandung nih? Dari Bandung, Mas. Dari Bandung. Iya. Nah, terus kan kita kemarin kita bilang kita cari teknisi sendiri. Nah, cuma bangunnya di mana dan yang supervisi siapa? Kita pinjam tempat dan dibantu QC-nya oleh Kojeki pengepul mobil. Terus ada yang bisa hadir, ada Ko Puji dari Musik Art. Terus juga ada Ko Zibek ya dari ZCD. Ya, itu Bandung juga. Dia yang provide kita pelek dan lain-lainnya. Dia yang provide kita pelek dan beberapa part-part klasik ya, klasik ya, karena kan kita kan mau bikin klasik. Terus juga ada Ko Vicky dari Mekarjaya Ban, itu yang supply kita BF Goodrich-nya. Terus udah ya? Iya. Udah, paling cat kita pakai belcode. Ya kan? Udah biasa pakai belcode kan? Udah biasa. Sering kita ngerjain udah biasa. Nah, jadi udah pasti hasilnya bagus. Tinggal nanti bagaimana penilaiannya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen lihat update seputar mobil ini, bisa langsung follow Instagramnya masing-masing nih. Pokoknya nanti gua kasih semua nih di description. Karena mereka akan update pekerjaan ini di Instastory mereka. Oke, itu aja mungkin ya. Ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.